Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menikmati hari ini dengan keadaan sehat baik secara rohani maupun jasmani. Dan yang kedua, salawat dan salam saya haturkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju cahaya terang benderang di dunia ini. Yang terhormat Bapak Abdul Aziz Khairi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, serta teman-temanku yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Farita Fabriola Putri Anwar dengan NIM 250132435 dari kelas 2025A Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan kultum singkat dengan tema yaitu menjaga kesehatan mental melalui bertasawuf. Teman-temanku yang sangat saya cintai, jika kita melihat jendela dunia hari ini, kita akan melihat sebuah paradoks yang sangat nyata. Teknologi semakin maju, fasilitas hidup semakin mewah, namun mengapa angka kecemasan, depresi, dan tekanan mental justru semakin meningkat? Kita seolah-olah terjebak dalam perlombaan yang tidak ada garis finishnya. Persaingan yang begitu ketat untuk mempertahankan hidup, tuntutan pencapaian yang tinggi, hingga krisis spiritual seringkali menyebabkan tekanan mental akut bagi manusia. Banyak orang mencari pelarian ke berbagai tempat, namun rasa haus akan ketenangan batin itu tak kunjung hilang. Hal ini terjadi karena seringkali agama hanya dipahami sebagai rutinitas formal dan dogmatik, sehingga gagal menyentuh akar persoalan jiwa. Disinilah kita perlu membuka kembali hasanah spiritual Islam yang sangat indah, yaitu tasawuf. Tasawuf hadir bukan untuk menjauhkan kita dari dunia, melainkan untuk memberikan solusi atas problem mental spiritual yang kita hadapi. Kesehatan mental yang dalam Islam bukan sekedar tidak adanya gangguan jiwa, melainkan kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, dan tentram. Kita perlu jujur pada diri sendiri. Jika kita mulai sering merasa sedih, lalu berlarut-larut sedih mendalam tanpa sebab yang jelas, dihantui ketakutan akan masa depan, atau merasa lelah yang luar biasa meski raga tidak banyak bekerja, maka itu adalah sinyal bahwa jiwa kita sedang memanggil untuk diperhatikan. Tasawuf yang secara bahasa berakar dari kata syafa yang berarti suci dan bersih, mengajak kita untuk melakukan tahsyat al-qalb atau penyucian hati. Imam Junaid al-Baghdadi pernah menegaskan bahwa tasawuf pada hakikatnya adalah akhlak. Artinya, kesehatan batin kita sangat bergantung pada bagaimana kita membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati seperti dengki, sombong, dan tamak yang selama ini menjadi beban berat bagi pikiran kita. Teman-teman sekalian, dalam perjalanan menyucikan hati ini, tasawuf menawarkan beberapa makom atau tingkat perilaku yang menjadi fondasi kesehatan mental kita. Yang pertama adalah sifat warok. Dalam kehidupan sehari-hari, warok adalah sikap hati-hati untuk menjauhi segala sesuatu yang tidak jelas hukumnya atau syubhat. Mengapa ini penting bagi kesehatan mental? Karena orang yang terbiasa menjaga dirinya dari hal-hal yang meragukan akan memiliki batin yang tenang. Ia terbebas dari rasa bersalah atau kecemasan akibat mengonsumsi atau melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Jiwa yang bersih dari debu-debu maksiat akan lebih mudah merasakan kedamaian. Dan lalu yang selanjutnya adalah mukarobah. Ini adalah perasaan bahwa kita senantiasa berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini sangat krusial bagi kesehatan mental kita. Dengan mukarobah, kita tidak akan merasa sendirian. Saat kita merasa diawasi oleh Zat yang Maha Pengasih, kita akan lebih disiplin,
menjaga pikiran dan hati kita dari prasangka buruk. Kita merasa memiliki sandaran yang maha kuat, sehingga rasa takut yang berlebihan terhadap hal-hal atau penilaian manusia pun perlahan akan pudar. Setelah itu, kita perlu membangun sifat yakin. Kesehatan mental tumbuh subur di atas tanah keyakinan. Yakin bahwa Allah Maha Suci pasti menyediakan penawar bagi setiap kesulitan. Tanpa keyakinan, manusia mudah terombang-ambing oleh berita buruk dan kegagalan. Dengan yakin, kita bisa memahami bahwa setiap peristiwa dalam hidup adalah bagian dari skenario terbaik Sang Kholik untuk mendewasakan jiwa. Teman-teman yang berbahagia, dua pilar yang sering kita dengar namun seringkali sulit kita praktikkan adalah sabar dan syukur. Sabar bukan berarti menyerah kalah, melainkan ketangguhan batin dalam menghadapi stres atau masalah tanpa kehilangan arah. Sabar adalah napas bagi kesehatan mental, sedangkan syukur adalah kemampuan untuk melihat nikmat di tengah ujian. Syukur membuat kita fokus pada apa yang ada, sehingga kita terhindar dari rasa depresi akibat terlalu merasa kurang. Inilah yang membawa kita pada konsep zuhud. Zuhud bukan berarti meninggalkan dunia secara total. Bagi kita, menjadi zahid modern berarti tetap aktif mengejar prestasi, namun hati kita tidak lagi diperbudak oleh dunia. Seorang zahid memegang dunia di tangan, namun di dalam hati, ia memiliki ketahanan mental yang luar biasa. Ia tidak hancur berlebihan saat kehilangan, dan ia tidak angkuh saat mendapatkan nikmat. Prinsip ini berakar pada firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Likai la tasaw ala ma fatukum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Yang artinya, kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan puncaknya, semua upaya ini kita tutup dengan tawakal. Inilah bentuk tertinggi dari kesehatan mental, resignasi atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah usaha maksimal dilakukan. Tawakal membebaskan kita dari beban pikiran, bagaimana kalau nanti gagal. Kita menyerahkan hasilnya kepada Zat yang Maha Pengatur, sehingga batin kita tetap stabil apapun hasil yang diterima. Lalu, bagaimana langkah praktis agar kita bisa menjaga semua ini? Pertama, perbanyaklah zikir, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Zikir adalah oksigen bagi jiwa kita. Kedua, jagalah kesucian lahiriah melalui wudhu dan sholat, serta jangan abaikan kondisi fisikmu. Tasawuf tidak mengajarkan penyiksaan diri. Materi kita menyebutkan pentingnya memperhatikan pola makan yang halal dan baik, serta larangan berlebih-lebihan. Makan secukupnya, istirahat cukup, dan rutin berolahraga adalah bagian dari syukur atas nikmat tubuh yang Allah berikan. Teman-temanku, sebagai penutup, marilah kita ingat pesan Rasulullah SAW bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiknya seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu adalah hati. Melalui jalan warok mukarobah, yakin, sabar, syukur, dan tawakal, mari kita bentuk pribadi yang tangguh, tenang, dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kesehatan mental kita, melapangkan dada kita, dan mengkaruniakan kita hati yang bersih dan penuh kedamaian. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.